warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga kalian sehat semua. Berhubung masih pagi, Pak Musa Bapak mau ngecek semangat kalian gitu ya. Biasanya apa? Tepuk semangat ya? Kali ini Pak Musa mau ngecek semangat dengan tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat bisa kan? Ya. Tepuk semangat. Yuk. Nah. Aduh, kayaknya ada yang ngantuk deh. Padahal masih pagi loh. Pulang ya, kita pulang tapi harus yang benar-benar semangat dan suaranya harus kenceng banget tuh. Kayak gini. So, nah, harus menonton. Karena masih pagi. Oke? Harus menonton. Oke? Ulangi ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan. Sebelumnya di sini ada yang kenal sama Bapak nggak? Lupa ya? Belum pernah? Ini ya pasti ya. Berhubung Pak Musa baru pertama kali masuk kelas ini ya, kelas 4A. Jadi maksudnya kan yang ini loh, yang di depan gitu, yang mengajar. Nah, berhubung Pak Musa baru pertama kali itu ngajar di kelas 4A. Ya, sekarang Bapak mau perkenalan dulu. Nama Bapak Musa Abdi Rosak. Siapa? Siapa? Ada yang sama namanya? Sama? Sandinya apa, Pak? Namanya sama? Ada yang bapaknya namanya Musa nggak? Ya, berarti aman ya. Nah, Bapak Musa Abdi Rosak biasa dipanggil Pak Musa gitu ya. Ya, Pak Musa. Nah, di sini hari ini di pagi ini Pak Musa mau izin masuk ke kelas 4A. Ya, Bapak iklan. Pak Musa hari ini izin untuk praktek mengajar di kelas 4A ya. Kenapa boleh? Izin ya. Izin masuk kelas 4A untuk praktek mengajar. Nah, diharapkan kan ini kan di video nih. Diharapkan kalian tuh bisa tertib gitu loh. Karena di video nanti videonya akan kamu upload di TikTok. Terus di IG, di Instagram. Nanti kan bakal viral nih. Jadi kalian harus yang tertib gitu. Sekarang silakan kalian berdiri. Kita nyanyi bersama bareng-bareng. Ya, 1, 2, 3. Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, saudara
Musa mau ngecek kehadiran kalian ya satu-satu. Oke. Yang pertama, Acelin, Angela, Arsid. Siapa? Bahasanya gimana? Bahasanya Eslin ya? Angel, Aslin, Arsid. Mana orangnya? Oh ini. Aden Arkan Suwandana. Oh ini Aden. Terus Alisa Kini Kinaya. Panggilannya siapa? Kinaya. Selanjutnya Alvendra Ejipa Mesa. Ya. Panggilannya? Alfa. Askiara Maryam Amadine. Panggilannya? Askiara. Bagas Satrio Nugroho. Bagas? Oh, kemudian Elsia Agatia Indriani. Elisia, oh ya, maaf. Elisia Agatia Indriani. Agatia. Panggilannya? Elis. Kemudian Fairel Asfa Rafiq. Panggilannya siapa? Asfa. Febian. Panggilannya? Kemudian Gaga Iqbal Fitratullah. Siapa? Iqbal ya? Panggilannya Iqbal. Gaga apa Iqbal? Iqbal Arseno. Panggilannya siapa? Haikal. Hana benar ya? Revita Nugraini ya. Kemudian Titania, panggilannya siapa? Titan. Joshua Arya Satyan Koro. Panggilannya siapa? Arya. Julian Safran Buntara Sasongko. Panggilannya Safran. Kemudian Kesepa Atlaladio Persib. Panggilannya Sepa. Ya. Kemudian Kalika Lovely Franesha. Panggilannya Lovely. Terus ya namanya. Kemudian kalian ya maaf. Cuma tes konsentrasi kalian aja. Kalian Nayara Setiawan. Panggilannya? Apa ya? Apa ya? Kanaya. Selanjutnya Mahmud Al-Fatih. Panggilannya siapa? Kemudian Miesa Putri Azalia. Panggilannya Miesa. Kemudian Nadia Mutiara Rosetta. Siapa? Nadia. Kemudian Raya Arunias. Mana? Panggilannya siapa? Raya. Raya Matias nih. Raya. Kemudian Rio Jaya Kusuma. Panggilannya Rio. Ristandanu Hasna Fadila. Panggilannya siapa? Panggilannya Dila. Fadila. Ya. Kemudian Samara dari Sarasvati Sabu. Siapa?
Panggilannya siapa? Samara. Sarah Adelia Putri Innova. Panggilannya Sarah. Sarah. Kemudian Sarenada Deloveta. Panggilannya Nada. Kemudian Sabila Meira Rubiat. Rubiat kan benar. Panggilannya siapa? Sabil. Yang Tora Leslie Panggilannya Tora. Sensa Elin Dava Putri. Sasa. Kemudian Dharma Mira Prayoga. Mana? Panggilannya siapa? Nama. Konsentrasi doang. Ternyata kalian masih memperhatikan ya. Siapa? Dharma. Kemudian Mafia, Pranaya, Gulwak. Panggilannya? Mafia. Ya, oke, terima kasih. Ya, diharapkan ya Bapak untuk selanjutnya pengen kenal lagi nih. Kan sekarang kan baru apa ya kenalan, cuma kan belum hafal orangnya. Nanti kan setelah kita bertemu ya kamu sahabat ya kita bisa kenal. Kemudian sebelum lanjut, ini Pak Musa mau membuat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi hari ini kan materinya tentang menyimak yang di dalamnya itu ada teks ilustrasi, ada fakta dan opini. Jadi kesepakatan kelasnya yang pertama itu kalian harus fokus karena kan materinya menyimak. Nah, yang diperlukan untuk menyimak itu adalah fokus, oke? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat ya, harus sepakat. Yang kedua, kalian itu harus aktif. Baik itu aktif bertanya, aktif berdiskusi. Karena keaktifan kalian, Pak Musa tuh akan nilai. Jadi siapa yang bertanya, siapa yang berdiskusi aktif gitu. Nanti di sini kan ada daftar nama kalian nih. Nanti keaktifan kalian akan dikasih bintang sama Pak Musa. Ya, kalau bintangnya banyak itu juga mempengaruhi nilainya, jadi nilainya semakin bagus. Oke. Kemudian selanjutnya setelah aktif kira-kira apa? Ya, positif boleh, betul. Positif. Jadi kalian itu harus positif ya, harus happy gitu ya. Jadi jangan perut, mukanya jangan perut, jangan mikir yang lain-lain lah. Fokus ke sini aja. Sembari kalian happy gitu ya, oke? Kemudian sebelum lanjut ke materi nih, halo. Sebelum lanjut ke materi nih, Pak Musa pengen tanya dulu deh. Pernah nggak sih kalian menyimak sebuah cerita? Siapa Cung? Yang pernah Cung? Cerita apa? Ya. Cerita tuh apa sih? Arya pernah menyimak sebuah cerita. Cerita apa yang pernah Arya simak? Cerita apa? Itu dongeng, cerita fiksi, bebas. Dongeng apa? Kancil mencuri timun. Ya itu nggak apa-apa. Maksudnya
ceritanya itu bebas, baik itu dongeng, terus di sana boleh, terus apa lagi tadi? Cerita fiksi. Nah, tadi Arya pernah menyimak sebuah cerita Kancil Mencuri Timun. Nah, itu kira-kira tokoh yang ada di cerita itu siapa, Arya? Kancil dan ya, Kancil dan si petani timunnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar menyimak sebuah cerita yang di dalamnya itu ada teks ilustrasi, ada isi cerita, ya, terus kemudian ada fakta dan opini yang terkandung di dalam cerita atau narasi tersebut, gitu ya. Nah, sekarang Pak Musa mau jelasin apa itu menyimak. Kira-kira menyimak sama mendengarkan itu beda nggak? Beda. Kalau menyimak? Sudah pasti beda. Ya. Menyimak itu beda ya sama mendengarkan. Jadi menyimak itu memahami isi dari cerita, ya. Menyimak itu memahami, selain kita membaca, kita juga harus memahami, menyimak. Sedangkan kalau mendengar itu belum tentu memahami, cuma dengar aja gitu. Dengar habis itu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri. Kalau menyimak beda. Nah, di sini Pak Musa punya cerita nih. Nah, nanti kalian bacanya giliran ya. Jadi oke, nggak apa-apa. Berarti Pak Musa bacain aja ya. Nanti kalian fokus simak. Oke? Setiap minggu, aku sekeluarga memiliki rutinitas memetik buah di kebun sendiri. Di kebun terdapat sayuran, buah, dan bunga yang ditanam oleh kakak dan bunda. Bunda sadar karena tubuh sangat memerlukan vitamin dari buah. Oleh sebab itu, keluargaku memilih menanam sendiri buah sayuran di kebun. Suatu pagi, aku masih berada di kamar. Kakakku memanggilku dengan keras. Kita. Teriakan keras kakakku membuat kaca rumah hampir pecah karena saking kerasnya. Aku segera turun ke lantai bawah menghampiri Kak Jelita. "Apakah?" tanya dengan malas. Dia tidak menjawab. Dia malah mengajakku menuju kebun belakang rumah. Kebun tersebut dirawat dengan baik oleh Kak Jelita dan Bunda. "Kamu petik apel di situ, Git?" suruh Kak Jelita seraya menunjukkan pohon apel. Aku memetik buah apel yang merah menyegarkan. Pohonnya tidak terlalu tinggi, jadi gampang memetiknya. Setiap minggu, Bunda selalu membuatkan kami sekeluarga jus buah dan buahnya merupakan hasil kebun sendiri. Buah-buahan kaya akan vitamin dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Buah-buahan juga merupakan sumber gizi dan sumber air untuk tubuh dan meningkatkan metabolisme tubuh. Maka dari itu, kami sekeluarga senang mengkonsumsi buah. Ya, apakah kalian sudah menyimak tadi? Sudah ya? Nah, berhubung kalian sudah menyimak nih. Nah, sekarang Pak Musa ingin melakukan permainan ya. Permainannya itu namanya talking stick. Nah, permainannya itu menjawab
pertanyaan dari apa yang kalian simak tadi ya. Kira-kira masih ingat kan? Pertanyaannya cuma ya kira-kira ya tokohnya siapa? Paham nggak permainannya? Jadi Bang Musa nyerahin ini apa? Berapa? Ini loh. Jadi Bang Musa nyerahin ke salah satu dari kalian. Nanti kalian memberikan ke sebelahnya, diestafetkan. Setelah musiknya berhenti, nah itu yang menjawab, yang memegang ini. Berarti dari sini ya, startnya dari sini. Nanti setelah musik berhenti, orang anak yang terakhir memegang spidol itu berarti yang menjawab pertanyaan. Ya? Ya, berarti yang sini yang nggak apa-apa pelan aja. Kalau lagunya Mekong. Alfa sepatunya dilepas. Aduh, sepertinya sudah siap sekali ya. Emang, maksudnya aku ada sepatu sendiri. Aku menjawab aku. Mas Bluetooth kali mas. Kenapa? Mas Bluetooth. Tadi udah jawab. Jadi tadi mau diambil. Kakinya loh. Ini pamernya apa sih banyak? Jadi. Sini skill kakiku aja. Kakinya loh. Enggak bakalan Mas ya. Coba pinjam semua. Buat bagian mas. Itu yang S kayak SQ. Depannya ada tuh. Oh, ada ya? Ada yang SQ. Ini orang belum? Udah. Udah korek belum? Ada korek. Bu, Elis. Kemarin beda. Happy birthday to you. Aku jawab. Aku jawab. Ya, berhubung musiknya nggak jadi kita pakai nyanyi aja ya. Kalian kayaknya lagu apa? Jangan kayak gini loh. Balonku. Kuda cilik. Kuda piara. Apa? Susah. Bisa semua tapi.
Kita mulai ya. 1, 2, 3. Yuk nyanyi. Ayah bunda, bunda piara akan aku sehingga aku besar. Piara akan aku. Stop. Stop. Ya. Ya, sekarang wajib menjawab pertanyaan dari tamu saya. Pertanyaannya adalah yang pertama, pertanyaan cuma satu sih. Apa judul dari cerita yang tadi Laura simak? Ya, apa? Itu Apa? Apa? Ya. Apakah betul semuanya? Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Laura. Lanjut, nanti lagu ya. Ke sini, ke sini. Kita ganti lagu ya, biar nggak bosan. Bilang ke Jawa. Ya. Semuanya bang. Kamu mau request apa? Ada. Jangan temannya dong. Hah? Boleh request. Apa? Apa? Boleh request. Lagunya Bintang Kejor aja ya. Ya. Apa-apa. Ya udah, balon ada 5. Balon ada 5. Nanti ketika dor itu berarti yang pertanyaan. Ya. 1, 2, 3. Siapa? Ya, pertanyaan siapa? Jadi siapa tokoh yang ada di cerita yang kalian simak tadi? Oh ya tadi Pak Musa lupa kasih bintang ya buat Tora. Iya katanya Pak. Iya, nyontek Bob. Ya, apakah betul? Betul ya, walaupun masih namanya tuh nggak ada namanya ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kasih tepuk tangan. Halo. Ya. Sepak. Oh ini.
Nanti aku pertanyaan terakhir. Ya, berarti sini. Ya, kita mulai ya. Lagunya Para Pisang. Oke. 1, 2, 3. Lanjut. Stop. Sekarang kamu siapa namanya? Tadi dalam cerita yang kalian simak itu apa ya? Yang menyuruh si adik untuk mengucapkan itu siapa? Ya, betul ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Namaku Benggel. Bodyguard. Jadi kalian sudah paham ya? Nanti Pak Musa ada pertanyaan lagi, tenang aja. Tenang. Untuk awalan itu cuma tiga pertanyaan aja. Nanti selanjutnya. Iya, gampang. Nah, kalian kan tadi sudah menyimak ya. Nah, ini adalah unsur-unsur minum boleh, tapi nggak boleh makan ya. Nah, ini adalah unsur-unsur menyimak. Itu ada pembicara, ada penyimak, ada panci makan. Kira-kira tadi yang Pak Musa sampaikan, yang jadi pembicara siapa? Yang jadi penyimak? Terus yang jadi panci makan apa? Aden. Yang jadi panci makan? Yang jadi panci makan? Bukan. Jadi yang jadi panci makan itu cerita tentang tadi judulnya apa ya? Panci makan itu ceritanya. Oke, paham ya, Dek? Nah, kemudian kamu saya mau jelasin teknik menyimak yang efektif. Kalian kan tadi sudah pinter-pinter nih menyimak. Apa yang kamu sampaikan itu kalian simak dengan sangat teliti. Buktinya kalian bisa menjawab pertanyaan dari Pak Musa ya. Nah, teknik menyimak yang pertama itu berkonsentrasi saat mendengarkan. Nah, kalian tadi sudah berkonsentrasi ya, bagus. Kemudian menelaah atau memahami isi teks. Tadi kalian juga selagi Pak Musa menjelaskan ceritanya, kalian juga sambil melihat teksnya gitu loh. Jadi bagus sudah. Kemudian menyimak dengan kritis. Nah, kemudian membuat catatan penting. Kemudian yang ini tolong dibacakan Aden.
Ini. Oh, mana? Ini. Baca fokus. Fokus dan perhatian sangat penting saat menyimak. Ada soalnya. Adanya ini bukan si aku. Udah Bapak sebentar. Kemudian fokus dan perhatian sangat penting saat menyimak. Ya. Kemudian Pramusa tampilkan di sini ada apa ya kira-kira ya? Bentuknya apa? Ini. Apa tadi? Brosur, ya betul. Ini adalah brosur yang berisi tentang ajakan untuk hidup sehat. Nah, di sini ada isinya, manfaat mengkonsumsi buah dan sayur. Terus tips minum air putih yang cukup. Nah, ini tolong dibacakan. Angel, coba dibacakan. Manfaat. Ini sini aku Coba. Yang ini manfaat. bukan apa ini bersih kayu Ya. Ya keras. Kronis. Kemudian bawahnya. Oke, siap. Angel ya. Kamu usah kasih bintang dulu. Kemudian tips minum air putih yang cukup. Silakan siapa yang mau baca? Ya, berhubung kamu lihatnya pertama kali itu siapa namanya? Raya, jadi ya silakan Raya. Menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu pembuangan karbon dari tubuh. Oke. Siap, terima kasih. Raya ya. Kamu sekali bintang ya. Siapa nama panjangnya? Kira-kira dari brosur ini ada teks yang menggambarkan tentang manfaat mengkonsumsi sayur buah dan sayur nggak? Maksudnya ada teks yang isinya tuh foto orang terus kayak emot gitu. Kira-kira ada nggak? Nah, ini kan ada emot buah apel nih. Terus ini kan ada anak yang sedang meminum. Ini semua teks yang gambar yang mendeskripsikan teks itu namanya ilustrasi ya. Jadi teks ilustrasi adalah teks yang berisi gambar yang mendeskripsikan teks gitu ya. Nah, di sini kan bukan cuma teks aja nih. Di sini kan ada emot gelas, emot minuman, emot air, terus gambar anak yang sedang meminum air gitu ya. Nah, apa itu teks ilustrasi? Siapa yang mau baca? Ya ini, udah ya.
syarat. Silakan baca syarat. Apa itu ilustrasi? Adalah gambar yang membantu menjelaskan isi teks. Ilustrasi menarik perhatian pembaca, memudahkan memahami cerita, memperjelas isi teks, membuat teks lebih singkat. Ya, terima kasih. Siapa ya siapa? Jadi teks ilustrasi adalah gambar yang membantu menjelaskan teks ya. Seperti yang tadi Pak Musa jelasin di contoh teks brosur itu. Nah, fungsinya itu untuk menarik perhatian pembaca, kemudian memudahkan memahami cerita, memperjelas isi teks, membuat teks lebih indah. Gitu ya. Kalau teks ada gambarnya, ada emot-emotnya itu kan jadi lebih indah gitu loh. Terus jadi lebih mudah dipahami karena ada gambar dan emot yang menjelaskan isi teksnya gitu ya. Kemudian di dalam teks brosur atau teks narasi gitu, di awal kan kita belajar menyimak teks cerita kan, cerita kebun buah keluarga. Dan tadi Pak Musa juga kasih contoh teks brosur gitu ya. Nah, di dalam suatu cerita atau narasi atau brosur itu tuh ada yang namanya fakta dan opini. Nah, di sini yang pertama itu ada fakta. Siapa yang mau menjelaskan fakta, Jung? Aku. Ya, itu yang pojok. Namanya siapa? Gila. Siapa? Gila. Fadila. Baca dengan keras ya, karena di belakang. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Ciri-ciri fakta dapat dibuktikan, bersifat nyata, memiliki data yang jelas. Contoh, buah mengandung vitamin. Tubuh membutuhkan air putih. Ya. Betul ya. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Tadi kan Pak Musa kasih contoh. Tadi kan Pak Musa kasih contoh brosur ajakan untuk hidup sehat kan. Di situ tuh ada fakta dan opini. Nah, ini contohnya buah mengandung vitamin. Buah mengandung vitamin itu fakta ya. Kemudian tubuh membutuhkan air putih. Oke? Ini semua fakta. Kemudian selanjutnya ada opini. Siapa yang baca? Aden kan belum pernah ya, belum tidak cerita. Kita kasih. Ya nanti giliran. Yo Aden, baca silakan. Baca yang keras ya. Semuanya dengarkan Aden ya. Opini adalah pendapat atau pandangan seseorang. Ciri opini bersifat pribadi dan mengandung pendapat khas. Contoh, apel adalah buah paling enak. Minum jus setiap hari sebaiknya dilakukan. Oke, betul. Terima kasih Aden. Kita berikan dulu buat Aden. Oke. Kamu siapa Aden? Siapa? Paham kan apa yang dijelaskan sama Aden? Paham semuanya? Bagus. Berarti suara Aden itu keras ya? Karena katanya suara dari sana itu tak keras. Oke, siap. Kita main ini ya. Oke, lagi ya. Tapi kita main talking stick lagi. Tapi tadi yang sudah menjawab itu tidak boleh menjawab lagi ya. Ya, kalau yang
sudah menjawab, dikasihkan ke yang sebelahnya yang belum menjawab. Oke? Oke, lagunya mau apa nih? Lagunya. Lagunya bintang kalau dari ya, nanti setiap ada kata door itu berarti yang menjawab pertanyaan. Oke? Ini berhubung musiknya mati, kita pakai lagu aja ya. Dari sini. Oke, 1, 2, 3. Angel ya? Oh, Lovely. Berarti sekarang Lovely giliran yang menjawab pertanyaan dari Pak Musa ya. Nah, dari teks brosur ini sebutkan yang ada di sini loh ya. Kalimat fakta. Yang fakta itu yang mana? Yang menunjukkan fakta. Mengurangi resiko penyakit kronis. Nah, manfaat mengkonsumsi buah dan sayur itu kalau kata Lovely mengurangi resiko penyakit kronis. Apakah yang dijawab oleh Lovely ini benar? Benar. Ya. Benar ya? Oke, kita kasih bintang dulu buat Lovely. Nama panjangnya siapa? Talita. Banyak sih malam. Talika. Terima kasih Lovely. Selanjutnya mau ganti lagu ini? Ganti lagu apa? Naik kereta api ya. Naik kereta api kan lagunya semangat. Biar kalian juga semangat. Oke? 1, 2, 3. Naik kereta api. Berarti sebelahnya. Pertanyaannya sama. Jadi dalam brosur yang ditampilkan ini, manakah kalimat fakta? Ini. Ini semuanya ayo Indonesia kan? Ini manakah yang menunjukkan kalimat fakta?
Melancarkan pencernaan. Apakah yang dijawab oleh siapa? Kinaya. Kinaya itu benar? Benar. Oke, kita kasih berita. Absen 3. Bawahnya ada Kak. Bawahnya ada nggak? Sekarang nanti Pak Musa mau menunjukkan teks opini atau tadi kan ada fakta. Nah sekarang opini. Siapa yang mau baca? Ada yang udah. Ya, kita belum. Nanti yang pojok siapa namanya? Gagak. Gagak. Silakan baca yang keras ya. Semuanya ya. Opini. Opini adalah pendapat atau pandangan seseorang. Ciri-ciri opini bersifat pribadi, belum tentu benar, mengandung pendapat. Contoh apel adalah buah paling enak. Minum jus setiap hari sebaiknya dilakukan. Jadi opini itu kebalikan dari fakta ya. Opini itu pendapat pribadi atau pendapat yang tidak fakta gitu ya. Misalnya nih, ini kan ada contoh apel adalah buah paling enak. Itu opini ya. Kemudian minum jus setiap hari sebaiknya dilakukan. Itu juga opini. Nah sekarang Pak Musa punya hadiah nih bagi siapa yang ini ya. Kemudian kamu saya ada pertanyaan satu. Sebutkan kalimat opini dengan bahasa kalian sendiri. Yang belum. Mending kita nyanyi aja. Berarti siapa yang kena itu yang jawab. Biar lebih adil. Yang banyak aja. Kicomania ya. Satu, dua, tiga. Maju. Jadi ya, namanya siapa? Alfa. Buatlah contoh kalimat yang menunjukkan opini pakai bahasamu sendiri. Apa? Bumi tidak berputar saat siang. Apakah itu opini? Satu lagi coba, satu lagi itu kayaknya kurang tepat deh. Opini yang menurut kamu? Ya. Ya. Keduanya
Oke? Sepakat ya? Pertanyaannya, di sini kan Pramusa kasih contoh snack Socrates ya. Di sini ada kalimat fakta dan opini yang ada di dalam sini. Nah, yang bisa menunjukkan kalimat fakta dan opini kamu di sini itu dapat ini. Oke, punya tolong. Lanjut, 1, 2, 3. Berani? Ya udah. Gini, Tan. Ya sebenarnya nggak berani. Yang itu? Aku berani. Kalau salah, kita lempar ke yang lain ya. Silakan, sini. Silakan tunjukkan kalimat ini yang mana. Sabar. Jangan dikasih tahu ya. Jangan dikasih tahu. Mancing mania sentak tangan disentak Pramusa kasih waktu itu dalam hitungan ke-10 ya. Kalau nggak bisa Pramusa lempar. 10, 9, 8. Stop. Ini mau jawab yang mana yang kalimat opini? Coba. Apakah benar? Kurang tepat ya. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kementerian. Oke, sekarang Pramusa tunjuk ya. Kamu sekarang macam dengan lagu untuk kita ini. Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Nora, ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Aden, silakan.
jawab yang termasuk kalimat opini itu nikmati tiga kelezatan coklat dalam satu gigitan apa benar? Benar. Ini silakan. Selanjutnya, kamu mau membentuk kelompok ya. Jadi nanti aturannya itu instruksinya berkelompoklah secara tertib, kemudian harus saling membantu teman, kemudian barang siapa yang kelompoknya itu aktif, kamu usah amati dan kamu usah kasih bintang lagi, walaupun sudah dapat bintang lagi. Buat nilai itu, buat nilai. Apa Pak? Kelompoknya ya boleh. Kelompoknya ini 4 ya, berkelompok 4. Oh iya. Berarti perhatikan dulu kelompoknya, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Oke? Nanti kamu usah masih LKPD yang kalian dikerjakan mulai dari sekarang ya. Kita kasih waktu 20 menit. Ya, silakan bekerja sama. Itu kan ada 4. Boleh mengerjakan satu orang tuh satu. Boleh di software nggak apa-apa. Itu kan ada nama, itu namanya sendiri. Namanya nama panggilan. Semua kelompok, tapi nama panggilan. Jadi namanya Ya, nama panggilan aja. Paham kelompoknya ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kenapa? Kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Silakan kalian bekerja sama dengan tertib dan aktif karena Bang Musa mengamati dan akan menilai kalian. Silakan dibuat. Biar cepat. Boleh dicopot ya statusnya lalu dibagi masing-masing. Statusnya boleh dicopot. Halo. Ya.
Boleh dicopot suratnya. Mau dibagiin satu-satu. Boleh. Sekarang udah. Boleh. Delapan menit lagi ya. Kamu menarik. Ini semuanya. Oh, bahasa ini dulu ya, di bahasa. Kalau nggak kamu pakai bahasa sendiri aja. Ini yang ini sesuai sama cerita pengharapannya, Mbak. boleh, boleh. Santai, santai. Ya. Ringkasan itu kayak rangkuman. Kalau rangkuman nggak? Ceritanya dirangkum gitu. Ditulis saja fakta kalimat fakta pakai bahasa itu sendiri. Ini. Nah, bentar ya. Ceritanya apa? Terus rangkuman rangkumannya gimana? Bisa kamu rangkum kamu tulis itu. Kira-kira tujuannya itu apa? Biar ya pakai bahasa sendiri. Kecil yang cerdas.
ilustrasi mereka kan jelaskan teks ilustrasi ya. Ilustrasi itu apa? Di bawahnya teks itu ada gambaran yang menunjukkan Coba kali ini ringkasan itu rangkuman ya. Kalian ada ringkasan? Ringkasan itu rangkuman. Rangkuman ya. Rangkuman itu kayak diceritain lagi tapi secara singkat gitu ya. singkat padat dibuat sendiri. Ya. Berapa ya? 7. Nomor 3 ini Tujuan apa? Ya. Tujuan ilustrasi kan tadi kamu kan sudah jelaskan ya. Teks lebih mudah dipahami karena ada gambarnya. Kemudian teksnya itu lebih jelas. Boleh. Bagian 3 saja, tujuan 5. Tujuan dari ini berarti. Sorry. Maaf, nggak sengaja. Menit lagi ya. Di belakangnya nggak apa-apa kalau nggak ikan tangannya gimana? Bingung. boleh. Apa sih? Boleh pakai bahasa Arab sendiri. Biar kita dikumpulkannya urut dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 8.
Kamu doa ayo. Yuk. Gak apa-apa. Ini kamu coba lah. Ini kan dari orang kita mau aku selesai semuanya Ayo. Ya, nanti sebentar lagi. Masih lama kok. Iya, 4:45 sampai 4:45. Apa-apa?